Eh, kalian pasti sering lihat kan gambar-gambar kayak gini di internet? Dan mungkin mikir, wah keren banget, gayanya khas, polesannya kelihatan sempurna. Tapi, pernah kepikiran gak sih siapa sebenarnya seniman di baliknya? Oke, di bagian pertama ini, kita bakal coba mulai investigasi kita bareng-bareng. Kita akan telusuri asal-usul sebuah gambar yang kelihatannya sih biasa aja, tapi ternyata nyimpen rahasia besar soal masa depan kreativitas. Coba deh, lihat gambar ini. Rasanya familiar banget kan? Karakter yang imut, mata besar yang ekspresif, cahayanya lembut. Gaya seni digital kayak gini tuh kayaknya ada di mana-mana. Di media sosial, di iklan, bahkan di materi promosi. Kelihatan bersih banget, modern, dan lagi ngetren. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita bayangin. Jadi, siapa sih yang sebenarnya megang kuas digital buat bikin karya ini? Sekarang kita masuk ke babak yang benar-benar baru dalam dunia kreativitas. Jawaban dari pertanyaan tadi itu bukan nama seseorang, tapi nama sebuah teknologi yang lagi naik daun banget. Inilah momen kemunculan seniman AI. Jawabannya, seniman di balik gambar yang kita lihat tadi itu sama sekali bukan manusia. Nggak ada seniman yang duduk di studio, nggak ada sketsa pakai tangan, nggak ada yang namanya tablet gambar. Gambar itu murni diciptakan oleh kecerdasan buatan, atau yang kita kenal sebagai AI. Nah, lebih spesifik lagi, teknologi ini namanya AI Generative. Anggap aja gini deh, ini adalah jenis AI yang gak cuma bisa menganalisis data, tapi juga bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Entah itu gambar, musik, bahkan cerita, semuanya berdasarkan data yang pernah ia pelajari. Jadi, ini tuh bukan sekedar mainan teknologi doang ya. Ini benar-benar sebuah pergeseran fundamental. Kita ini lagi jadi saksi lahirnya sebuah era baru dalam cara seni visual itu dibuat, dinikmati, dan bahkan dipahami. Oke, jadi gimana sih caranya? Kok bisa sih sekumpulan kode sama data gitu ngasilin sesuatu yang artistik? Nah, di bagian ini kita akan coba intip gimana sebuah mesin bisa bermimpi atau berimajinasi untuk menciptakan sebuah gambar. Pertanyaan kuncinya ini nih, gimana caranya kita bisa pindah dari sekedar perintah teks yang simpel, misalnya dua anak kartun gaya 3D lagi senyum dengan latar belakang putih, jadi gambar yang detail dan punya gaya, kayak yang kita lihat tadi. Prosesnya itu kurang lebih bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, AI bakal baca dan coba pahamin perintah dari kita. Kedua, dia nggak langsung gambar. Anehnya, AI justru mulai dari yang namanya noise, atau gambar acak yang kelihatannya kayak layar TV rusak zaman dulu. Nah, langkah ketiga ini nih, disinilah keajaibannya terjadi. Kayak pematung yang lagi ngebentuk tanah liat, AI pelan-pelan mengubah noise itu, disempurnain lapis demi lapis, sampai akhirnya gambar yang kita mau itu muncul. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh pikirin seorang mahasiswa seni yang nggak pernah tidur dan punya akses ke semua gambar yang pernah dibuat manusia. Ya, AI itu kurang lebih kayak gitu. Dia mempelajari hubungan antara kata dan gambar dari miliaran contoh buat ngerti konsep kayak gaya cat air, fotografi sinematik, atau bahkan senyum bahagia. Seberapa banyak sih data yang dipelajari? Coba bayangin ini. Salah satu model AI paling populer itu dilatih pakai kumpulan data publik yang isinya 5,8 miliar pasang gambar dan teks. 5,8 miliar. Coba deh bayangin kalian harus ngeliatin 5,8 miliar gambar. Nah, itulah perpustakaan visual yang ada di otaknya si mesin ini. Tentu aja ya, teknologi se-powerful ini nggak mungkin datang tanpa kontroversi. Kemunculan seniman AI ini langsung memicu perdebatan yang panas banget di dunia seni. Yuk kita lihat kedua sisinya. Perdebatan ini intinya punya dua kubu. Di satu sisi ada yang nganggap AI ini sebagai alat baru yang luar biasa yang bisa bikin semua orang jadi kreatif. Tapi di sisi lain, banyak banget yang melihat ini sebagai ancaman langsung, baik buat mata pencaharian seniman maupun nilai dari keahlian mereka. Nah, yang pro bilang kalau AI ini tuh revolusi positif. Buat seniman profesional, ini bisa mempercepat proses bikin konsep. Buat orang yang nggak bisa gambar, ini ngasih kesempatan buat menuangkan ide mereka jadi visual. Dan buat kita semua, ini bisa jadi sumber inspirasi yang nggak ada habisnya, bahkan bisa menciptakan gaya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, sisi sebaliknya ini nih yang penting banget dan rumit.
Banyak model AI ini kan dilatih dengan menyedot miliaran gambar dari internet, seringnya tanpa izin atau kompensasi buat seniman aslinya. Ini langsung memicu pertanyaan besar soal hak cipta, soal etika, dan soal apakah ini bakal bikin permintaan untuk seniman manusia jadi berkurang. Dan pada akhirnya, ini menantang definisi dari kreativitas itu sendiri. Tapi mungkin ya, cara kita ngelihatnya nggak harus sebagai pertarungan. Seperti yang coba digambarkan kutipan ini, mungkin masa depan itu justru ada di kolaborasi. Gimana caranya seniman manusia bisa memanfaatkan alat baru yang super canggih ini buat mendorong batas-batas kreativitas mereka jadi lebih jauh lagi. Jadi semua ini artinya apa buat masa depan kita? Karena yang jelas, teknologi ini udah di sini, dan kayaknya sih nggak akan kemana-mana. Mari kita lihat gambaran besarnya dan gimana ini bisa mengubah dunia kita. Penting banget buat kita ingat, ini tuh jauh lebih besar dari sekedar bikin gambar-gambar lucu buat iseng. Ini adalah perubahan fundamental dalam hubungan kita dengan proses penciptaan visual. Kemampuan buat mewujudkan imajinasi jadi gambar secara instan, itu bakal mengubah industri periklanan, desain, hiburan, dan masih banyak lagi. Ini nih yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Di masa depan nanti, pas kita lihat sebuah mahakarya baru yang bikin takjub, apakah kita akan bertanya siapa yang bikin atau apa yang bikin? Atau jangan-jangan pertanyaan itu udah nggak relevan lagi, karena jawabannya adalah gabungan dari keduanya.